Sekarang ya, Dia dokter bisa dimulai. ini sudah berapa orang ya? Ada 9 ya. Sudah selesai mengerjakan pretest semuanya? Oke. Ini teman-teman ada yang dari dokter, ada yang bukan dari dokter ya? Kalau untuk yang bukan dari medis, nggak usah dikerjain. Karena kemarin kan memang dari Pak Zamil itu, saya disuruh bikin ngambil soal-soal yang tahun lalu, SKB dokternya itu 20, 30-nya kesehatan umum. Jadi ini nanti kalau teman-teman yang non medis nggak usah dikerjain. Oke, mungkin langsung ke pembahasan aja. Jadi untuk kali ini mungkin saya nggak bahas langsung materi karena pasti besok kan tryout ya. Besok kan ada tryout. Kemudian teman-teman di sini nanti saya akan bahas materinya tuh dari soal. Karena juga waktunya juga udah mulai mepet dan kita ambil soal-soal yang berapa kali keluar. Jadi dari soal itu kita lanjut ke belajar materi. Jadi misalkan nih soal nomor satu jawabannya apa, nanti di bawahnya sudah ada materi yang diberikan. Jadi lebih enak buat belajarnya. Mungkin saya langsung share screen aja. Oke, ke kesehatan umum. Teman-teman udah bisa lihat belum? Oh, belum masuk ya. Hmm, Oke, udah. Oke, jadi yang pertama kita baca untuk ini ya, SKB Kesehatan Umum ya, kita belajar yang ini dulu. Tadi dikasih soal 50 ya, jadi yang 30 itu kesehatan umum. Nanti ada yang SPM, Standar Pelayanan Minimal. Sebentar. Oh,
Ini ya, hilang ya? Ah, dia bisa dibantu share screen nggak? Kok nggak mau muncul ya? Iya, Rara, sebentar. Oke. Oke, langsung saya mulai ya. Jadi tadi soal yang pertama terkait dengan kesehatan umum. Nah, di sini memang lebih ke hafalan banget untuk yang materi kesehatan umumnya ya. Jadi soal yang pertama tadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar. Jadi SPM ini hampir tiap tahun selalu keluar. Jadi di dalam baik itu rumah sakit ataupun di puskesmas itu memang ada standar pelayanan minimal. Nah, sehingga ini kan hafalan banget. Jadi harus tahu PMK-nya nomor berapa. Dan ini jawabannya mungkin sudah ada yang benar ya. Dari jawaban ini kan sebenarnya bisa kelihatan ada dua yang nomor yang sama. CD sama AB berarti sekitaran itu. Jadi nggak mungkin banget jawabannya itu yang E. Jadi kalau misalkan lupa, kita mau tips triknya itu kayak gitu. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang D ya. Peraturan Menteri Kesehatan ini nomornya nomor 4 tahun 2019. Jadi di situ isinya tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar. Jadi setiap pelayanan itu kan ada standar minimalnya nih. Nah, itu semuanya diatur di PMK. Kita bilangnya Peraturan Menteri Kesehatan tuh PMK. PMK nomor 4 tahun 2019 kayak gitu. Selanjutnya untuk nomor 2, nah, ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan ini ya pemerintahan wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi karena ini memang semuanya berkaitan sama ini sama standar pelayanan minimal, jadi ya jawabannya ya sama. Ini terkait juga dengan apa namanya SPM. Oke, jadi jawabannya yang E ya, standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Jadi semuanya ini lebih harus dibaca. Jadi dari soal-soal ini belajar materinya di sini. Nggak mungkin saya nyuruh kalian itu untuk baca PMK itu nggak mungkin. Jadi kita ambil poin-poinnya yang beberapa kali keluar di P3K. Jadi oh iya sih kalau SPM itu PMK-nya nomor 4 tahun 2019. Kemudian ketentuan ini namanya standar pelayanan minimal kesehatan. Karena di sini jawabannya mirip-mirip ya. Ada jenis pelayanan, ada mutu pelayanan, ada pelayanan dasar. Nah, kemudian yang A ini ada standar teknis. Jadi kalau kita nggak ngeh gitu, tahu-tahu oh yang A. Standar teknis SPM bidang kesehatan mirip kan? Tetapi jawaban yang paling benar adalah standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Oke, selanjutnya eh, kita ke nomor 3. Oke, sorry. Yang merupakan jenis pelayanan dasar SPM. Jadi nanti dari sini teman-teman di bawahnya udah aku kasih materinya ya. Jadi standar jenis pelayanan kesehatan untuk daerah. Nah, itu ya. Kuncinya di sini adalah SPM kesehatan daerah provinsi adalah jadi standar SPM kesehatan tadi itu ada dua untuk provinsi. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk
Indonesia yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana. Nah, ini yang A ini benar. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. Jadi materinya di bawahnya ini ya. Jadi ada jenis pelayanan dasar pada daerah provinsi itu ingat-ingatannya dua. Pelayanan kesehatan bagi penduduk ini sama ya. Krisis kesehatan bencana sama kondisi KLB. Jadi ingat-ingatnya SPM kesehatan daerah provinsi dua. Intinya untuk penduduk karena bencana sama kejadian luar biasa. Ininya gitu. Hafalan jembatan keledainya kayak gitu. Oke, jadi di sini sebenarnya jawabannya loh, dok berarti ini jawabannya ada dua, iya. Jadi sebenarnya yang A dan B ini adalah sama-sama jawaban. Jadi waktu itu ada beberapa soal itu memang yang jawabannya itu dua. Kalau saran saya dok, gimana dok kalau ini sama-sama benernya? Kalau sama-sama benernya pilih yang pertama aja. Tapi biasanya tiap tahun itu soal diperbaiki. Jadi beberapa kali teman saya pun kemarin yang ikut P3K ada soal yang sama tapi jawabannya udah beda. Jadi mereka udah ada perbaikan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan, nah daerah kabupaten kota. Jadi seperti yang aku bilang tadi, standar pelayanan minimal itu ada dua ya. Ada yang apa namanya, ada yang di provinsi, ada yang di daerah. Nah di sini tadi yang udah tahu yang provinsi tadi ya, inget-ingetnya KLB sama berpotensi bencana. Nah kemudian untuk yang daerah gimana, Dok? Nah, yang daerah itu ada SPM-nya juga, tapi di sini ada kata-kata kecuali. Jadi jangan lupa soal P3K itu lebih banyak ngejebaknya itu di kecuali ya. Jadi kita udah hafal, tahu-tahu udah contreng aja udah ini tapi ternyata ada kecualinya. Nah, kalau daerah kabupaten kota ini banyak banget. Tapi ini bisa kita baca sih beberapa kali kita bisa baca ya. Jadi bacanya di sini sesuai sih kalau di daerah berarti kesehatannya kan lebih ke pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir ya, kemudian bayi baru lahir, balita. Jadi kita ngafalinnya itu gampangannya ini dibayangin. Ibu nih hamil udah. Dari hamil berarti dia ngapain? Bersalin. Habis bersalin berarti ada apanya? Bayi baru lahir. Terus anaknya jadi gede, jadi balita. Habis itu dia masuk ke pendidikan dasar. Terus dia masuk nanti ke usia produktif. Tahu-tahu udah tua jadi usia lanjut. Karena usia lanjut berarti dia punya hipertensi, punya diabetes, kemudian ada juga gangguan jiwa. Kemudian untuk dua yang terakhir yang paling banyak terjadi di daerah ya, jadi tuberkulosis dan HIV gitu ngingetnya. Jadi untuk SPM kesehatan daerah, oh iya sih dari hamil dia bersalin, anaknya lahir, bayi baru lahir, balita usia pendidikan dasar, lanjut loncat ke produktif, kemudian udah tahu-tahu udah tua, jadi usia lanjut, hipertensi, DM, gangguan jiwa, kemudian yang paling dua terakhir adalah TB dan HIV gitu ngafalinnya. Oke, jadi yang tadi jawabannya kan kecuali ya, jadi jawabannya yang B. Kenapa yang B? Yang B ini adalah SPM dari provinsi ya, provinsi. Karena di sini sudah ada kata-katanya nih, kejadian luar biasa provinsi. Sebenarnya udah ada kata kuncinya di situ. Oke, kita lanjutkan. Di soal nomor 5, pelayanan kesehatan ibu hamil untuk mencegah anemia, defisiensi besi, dan defisiensi asam folat dengan memberikan tablet tambah darah dengan jumlah, nah ini berapa jumlah ini ya kesehatan ibu hamil. Jadi di SPM itu semuanya ada.
ini mau kamu kasih asam folat berapa, ini berapa, itu tuh ada panduannya di SPM tadi. Nah, sesuai pertanyaan ini yang ditanyakan adalah untuk mencegah anemia. Ini poinnya, untuk mencegah anemia defisiensi besi. Nah, jumlah tabletnya adalah berapa? 90 hari. Jadi untuk 3 bulan. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 6, pelayanan antenatal yang sesuai standar yaitu kunjungan 4 kali selama periode kehamilan atau K4 nih. Nah, ini pelayanan antenatal ini kan ada standar namanya standar kuantitas dan kualitas. Karena di sini adalah kunjungan 4 kali, maka yang ditanyakan adalah standar kuantitas. Dia tanya jumlahnya. Jadi setiap standar itu ada dua ya, ada kualitas, ada kuantitas. Di sini yang ditanyakan standar kunjungan. Kunjungan berarti apa? Jumlah, berarti bukan kualitasnya, tetapi yang dicek adalah kuantitas jumlahnya. So, karena yang ditanya adalah kuantitas, jadi 4 kali itu apa aja sih? Nah, 4 kali di sini adalah 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Jadi kalau ibu hamil itu 3 bulan pertama itu boleh kunjungan 1 kali. Kemudian 3 bulan kedua dia 1 kali lagi nih. Baru yang di triwulan yang terakhir dia kunjungannya 2 kali gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7. Jadi perawatan neonatal esensial. Aduh ini maaf ya banyak yang salah ketik. Perawatan neonatal esensial saat lahir. Nah, esensial di sini 0 sampai 6 jam. Meliputi dan kecuali. Jadi waktu itu ini kebetulan yang tes P3K ini ingatnya pokoknya meliputi sama kecuali gitu. Jadi kita kita tulisnya kayak gitu. Perawatan neonatal esensial saat lahir 0 sampai 6 jam. Nah, di sini kecuali apa? Perawatan esensial saat lahir itu terdiri dari pemotongan perawatan tali pusat. Jadi tali pusatnya dipotong, kemudian si bayi karena habis dipotong dia di IMD, inisiasi menyusui dini, dia ditaruh di dadanya ibunya. Kemudian injeksi vitamin K, kemudian dikasih salep tetes mata, dan yang terakhir hepatitis B. B0 tuh maksudnya B yang pertama. Jadi perawatan neonatal esensial dibayangin aja, oh ya bayi baru lahir, ceprot, dipotong tali pusatnya, habis itu dikasih ibunya untuk IMD, kemudian kakinya satu dikasih vitamin K, matanya dikasih salep, dan satunya lagi dikasih injeksi hepatitis B gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kecuali. Jadi A benar, B benar, C benar, E benar. Yang salah adalah imunisasi DPT gitu ya. Oke, selanjutnya pelayanan kesehatan balita usia 12 sampai 23 bulan sebagai berikut. Kecuali, nah, ini kan sebenarnya dari SPM daerah tadi kan macam-macam ya. Mulai hamil, bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir di nomor tadi. Nah, habis dari lahir dia ke balita usia 12 sampai 23 bulan. Kecuali, nah di sini pelayanan kesehatan balita usia 12 sampai 23 bulan, itu yang pertama bayi datang itu pasti ditimbang ya. Ditimbang minimal 8 kali setahun. Dalam setahun itu kan 12. Jadi dia harus ditimbang minimal 4 kali dalam 6 bulan. Ingat-ingatnya 8 kali gitu aja. Kemudian diukur panjangnya. Jadi dibayangin. Untuk soal-soal SPM ini kita harus ngafalinnya bayangin aja. Jadi nggak yang hafalan paten gitu nggak. Oh iya sih kesehatan balita diapain aja sih di posyandu? Mungkin oh iya dia ditimbang dulu. Habis itu diukur panjang tinggi badannya. Terus dipantau perkembangannya minimal 2 kali per tahun. Kapsul vitamin A dan yang terakhir adalah pemberian imunisasi lanjutan. Sedangkan pemberian
imunisasi dasarnya itu masuk di kesehatan balita yang usia 0 sampai 11 bulan. Ini tadi kan pertanyaannya adalah 12 sampai 23. Jadi imunisasi lanjutan. Kalau yang 0 sampai 11 itu dia masuknya di imunisasi dasar lengkap. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena poin yang ditanyakan adalah 12 sampai 23 bulan gitu. Oke, selanjutnya nomor 9. Kegiatan screening kesehatan pada pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar yaitu, nah ini tadi kan habis balita dia jadi anak SD ya, pendidikan dasar. Maka kegiatan screeningnya itu meliputi gizi, tanda-tanda vital, kebersihan gigi dan mulut, kemudian selalu penglihatan dan pendengaran, dan yang terakhir adalah kesehatan reproduksi. Jadi usia dasar ini sudah ada kesehatan reproduksi. Oke, nah dari jawaban tadi sebenarnya udah bisa kelihatan ya. Jadi kalau lupa-lupa, dia yang ditanyakan kan pendidikan dasar nih. Isi oke lah, kadar gula nggak mungkin banget kan anak SD dicek kadar gula kecuali mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dia diabetes dari kongenital ya atau juvenil. So jawabannya adalah yang B. Sorry tadi ada yang tanya nomor 5 ya. Nomor 5 jawabannya B. Oke aku cek dulu ya. Nanti ini materinya tak kasih kok ya buat belajar karena di situ bawahnya ada materi. Jadi biar enak. Oh iya sih, ingat-ingat tadi SPM daerah itu apa aja gitu kayak gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 10 ya. Kegiatan pelayanan usia produktif. Nah, tadi habis usia dasar. Jadi ini emang soalnya aku eh, sesuaikan ini ya, seperti yang aku sampaikan tadi mulai bayi hamil sampai nanti usia lanjut. Jadi biar kalian juga otak kita biar sistematis ngelihatnya jadi baca dikit-dikit itu udah bisa ngeh gitu. Kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif kecuali nah ini udah masuk ke usia produktif. Jadi pada kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif itu sorry, ini kan ada kecualinya. Sorry, sorry. Jadi di sini ada pemeriksaan sadanis. Nah, usia 30 sampai 50 tahun. Kemudian pengukuran TB, BB, lingkar perut, tekanan darah. Kemudian yang D, pemeriksaan kadar gula darah, benar. Memberikan penyuluhan kesehatan, benar. Nah, di sini ada poin C, ingat nggak yang tadi? Ini masuk di usia pendidikan dasar. Jadi usia pendidikan dasar tadi, mulai dari ngecek status gizi tadi, kesehatan reproduksi, nah itu masuk di usia pendidikan dasar. So, jawabannya karena kecuali jawabannya yang C. Oke. Kemudian nomor 11. Nah, pelayanan yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan preventif mencakup kecuali ini gampang banget ya. Jadi udah tahu kan kalau yang namanya promotif preventif itu adalah kecuali namanya aja pencegahan, pencegahan kecacatan, peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, rehabilitasi itu masuk di peningkatan promotif. Nah, kalau yang A itu istilahnya kuratif, jadi penanganan pasien emergensi. So, nomor 11 jawabannya yang A. Oke. Nah, ini sudah ada materinya ya. Jadi peningkatan promotif dan atau pencegahan preventif itu peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosa dini dan pengobatan tepat, kemudian pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Oke. Selanjutnya nomor 12, pemerintah daerah itu wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis SPM ya, tertuang pada SPM. Nah, ini diingatkan. PMK nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar
pada SPM. Nah, ini yang ditanyakan pasalnya bahwa pemerintah daerah itu wajib memenuhi mutu pelayanan sesuai SPM. Nah, ini masuk dalam pasal yang keberapa gitu ya. Jadi ini hafalan juga. Jadi untuk SPM ini masuknya ke pasal yang 3 ayat 1. Ini dihafalin aja kalau ini. Kemarin ada yang keluar yang ini. Jadi kayaknya kalau untuk yang pasal-pasal banget itu enggak yang soalnya sulit banget. Aduh dok, saya harus ngafalin nggak ya semua pasalnya? Enggak usah. Nanti teman-teman tinggal ini aja belajar dari soal-soal ini di lebih jelasin lagi kan ada materinya. Oh iya, pasal ini berarti yang terkait sama ini, yang terkait sama pasal 3 ayat 1 itu wajib memenuhi pelayanan gitu aja. Jadi nggak perlu yang dihafalin semua. Jadi untuk nomor 12 ini jawabannya yang C. Oke, saya lanjutkan. Berapa kali kunjungan selama periode kehamilan? Nah, tadi udah ada ya, standar kuantitas. Jadi saya ulangi lagi, untuk standar kunjungan pada ibu hamil itu ada kuantitas dan kualitas. Yang selalu ditanyakan kuantitas, dan ini gampang banget. Sesuai standar 4 kali kunjungan ya. Saya ulangi 4 kali kunjungan, 3 bulan awal itu 1 kali, 3 bulan kedua itu 1 kali lagi, dan yang terakhir 2 kali kunjungan. Jadi jawabannya yang B. Oke, oke, nomor 14. Pelayanan antenatal yang sesuai dengan standar meliputi dan kecuali. Nah, ini antenatal. Berarti antenatal ini kan sebelum ibu-ibu hamil ya, pelayanan pada ibu-ibu hamil. Jadi untuk pelayanan antenatal yang sesuai standar itu ada 10T. Jadi ibu hamil itu mulai dari diukur berat badannya, habis timbang, dibayangin lagi aja. Habis timbang, dia tensi. Tensi kan kelihatan lengannya nih. Habis itu diukurlah lila, namanya lingkar lengan atas. Habis itu dilanjutkan dengan dia tiduran, ya, dicek puncak rahimnya, kemudian dicek selanjutnya denyut bayinya, janinnya. Selanjutnya imunisasi untuk ibunya, kemudian tablet tambah darah untuk mencegah, ini masuk ya di soal 90 tablet, kemudian dicek laboratorium. Nah, selanjutnya kalau dia ada kasus batuk atau apa itu penanganan kasus, dan yang terakhir adalah konseling. Jadi 10 T-nya ini meliputi pemeriksaan itu tadi. Jadi ibu hamil datang, dia ditimbang dulu, dicek tensinya, tensi kan di lengan, lanjut ke mengukur lilanya, kemudian tinggi puncak fundus uterinya, kemudian janinnya, terus lanjut imunisasi, tambah darah, tes laborat, penanganan kasus, lanjut dengan konseling. Sorry. Dok, ini tidak sesuai dengan. Oh gitu. Ini nomor 23 di file Word, Dok. Oke, mohon maaf. Berarti yang di-share itu nggak sama ya sama yang aku jelasin ya. Gini aja deh, nanti kalau untuk kunci, biar dikasih sama admin yang. Oke. Gini aja ya teman-teman. Nanti untuk yang kuncinya, biar dikasih sama admin yang sesuai dengan Word-nya. Iya, kalau ini aku bahasnya langsung biar urut. Jadi lebih baik mungkin bahasnya sesuai PPT yang aku kasih karena ngafalinnya sama bayanginnya lebih gampang. Nanti untuk yang pretestnya biar dikasih jawaban sesuai ini ya, sesuai dari adminnya. Gitu aja deh. Oke, jadi nggak sama ya. Oke, makasih udah diingetin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi jawabannya yang nomor 14 tadi, antenatal yang sesuai standar meliputi, nah ini ada
kecuali ya persalinan normal. Ini sebenarnya nggak ngafalin yang bawah tadi juga udah bisa. Kenapa? Karena dia kan antenatal sebelum melahirkan. Nah kalau sebelum melahirkan masa tahu-tahu udah disuruh persalinan kan nggak banget, nggak mungkin banget. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Oke, kita lanjut ke vaksin. Nah, vaksin bayi baru lahir. Jadi ingat tadi bayi baru lahir, meliputi bayinya lahir ya, dibayangin bayi lahir, tali pusatnya dipotong, terus dia IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian dikasih vitamin K, disuntik vitamin K, dikasih salep tetes mata, terus diinjeksi apa hepatitis B. Jadi jawabannya yang benar yang E gitu. Oke, B0. Oke, jadi untuk teman-teman nanti untuk kuncinya biar sesuai sama file Word yang buat pretest tadi, nanti biar dibantu sama admin ya. Oh, PPT-nya pasti aku share kok. Nanti aku share ya. Sebenarnya setiap habis ngajar, PPT-nya nanti kita share karena ini sekalian materi. Jadi teman-teman nanti belajarnya lebih enak, udah nggak bingung kepikiran buka PMK. Monggo sih kalau ada yang rajin banget mau buka PMK nomor 4 silahkan. Tetapi kayaknya ini kita udah pilihin dari soal-soal beberapa yang udah berapa kali keluar baik itu di CPNS sama P3K. Kan lebih enak yang udah kita rangkumin nih belajarnya. PPT sama jawabannya kan dok? Iya dong, pasti aku kasih PPT sama jawabannya. Jadi persis yang ini nanti aku kasih jawabannya. Iya, aku kasih PPT ini. Biar kalian belajarnya enak karena aku juga pernah di posisi kalian. Jadi kalau mungkin lihat teori segitu banyaknya lebih gampang memang belajar soal. Makanya kita hari ini cuman bahas soal yang bawahnya udah ada materinya. Jadi biar gampang gitu sih. Oke. Oh iya, Abgar keluarga. Iya, nanti ada materi lagi. Sebenarnya materi kesehatan umum tuh banyak banget. Nggak hanya ini ya, ada kesehatan umum, kemudian ada juga yang JKN. JKN itu iuran keluar loh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu keluar. Habis itu apa itu PBI, apa ini maksudnya emang yang bikin soal tuh kayak kurang kerjaan gitu. Jadi emang beberapa nanti kita bahas sedikit-sedikit, nanti tetap beberapa soal aku kasih ya ke teman-teman. Kayak gitu sih. Ini tahun kemarin P3K dokter ada yang ada soal mengenai Apgar keluarga. Jadi Apgar keluarga itu kan 5 fungsi pokok keluarga ya. Jadi mungkin udah ada yang tahu atau belum ya? Jadi 5 fungsi pokok keluarga itu mungkin sekalian aku tulisin di sini ya. Jadi Apgar, A-nya itu adaptasi, kemudian P-nya itu partnership, G-nya itu grow atau pertumbuhan, A-nya itu afektif, yang R-nya itu resolve, jadi pemecahan masalah. Mungkin itu. Atau aku tulis di sini aja ya, di chat ya. Nanti tinggal teman-teman ini apa namanya, tinggal copy dan baca ya. Partnership, kemudian. Tapi biasanya tanyanya ini aja sih, nggak yang dalam banget. Jadi kalian nggak usah bingung sama aduh dok aku harus baca apa aja gitu. Posyandu itu juga ada yang keluar. Meja keempat itu ngapain? Jadi nanti ada waktunya juga kita belajar itu. Kemarin kan sebenarnya saya mau ngajar, cuman karena kan tryout ya, karena semuanya pada off. Jadi eman banget sih 1 minggu itu. Mungkin nanti minggu depan kita bisa tambah yang ini ya, yang istilahnya yang inti-intinya. Oke, udah aku kirim ya. Apgar itu ada sebenarnya itu yang pertama nggak English, jadi adaptation, partnership, growth, affective, dan resolve. Jadi dalam keluarga itu ada adaptasi, ada partnership, kemudian ada pertumbuhan, ada affective, dan resolve. Jadi pemecahan masalah. Terus fraktur Koles. Nah, mm-mm.
Jadi fraktur koles itu ada memang fraktur koles sama Smith ini always keluar. Nanti kan ada materi SKB. Kebetulan memang tahun lalu juga ada SKB. Ini memang 2 minggu 3 minggu ini materinya kesehatan umum. Nah, nanti ada sendiri yang materi tentang SKB. Karena di dalam kesehatan umum ini yang ikut nggak hanya dokter, makanya materinya masih yang umum-umum dulu, yang istilahnya yang lebih ke apa ya, kesehatan masyarakat ya, yang lebih ke administratif. Nanti untuk yang dokter, kita kasih waktu sendiri untuk pembahasan materi-materi SKB. Di situ mulai dari penyakit dalam, mulai dari orto, mulai dari kulit. Nah, kalau Smith ini aku kemarin udah ngerangkumin juga, udah ada gambar-gambarnya biar gampang untuk belajarnya. Kemudian status gizi anak, iya, itu gizi itu kan banyak ya, tapi yang keluar tuh biasanya satu, dua. Kemudian iya, objin juga ada, imunisasi juga ada. Memang untuk yang dokter semuanya kompetensi bidang banget. Oke, untuk yang Abgar, ya nanti ya ini kita masukkan di minggu selanjutnya. Oke, lanjut ke kesehatan undang-undang ya. Undang-undang ini keluarnya satu, tapi ya harus dipelajarin. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Oke, sebentar. Nah, ini ini aku udah langsung kasih kuncinya ya. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau soalnya beda sama Word, nanti biar dikasih tadi sih sama adminnya kunci jawabannya, biar dirangkumin nanti biar sesuai sama urutan soal Word-nya ya. Jadi untuk kesehatan umum sebenarnya ini juga ada materinya. Undang-undang apa aja sih yang harus kita tahu dok? Yang paling enggak di antara semua yang segitu banyaknya, mana sih yang kita harus inilah inget kayak gitu. Sebenarnya ini ada materinya. Cuman ini saya langsung ke soal aja ya, biar nggak pusing. Tapi nanti tetap materinya aku share juga yang tetap terkait undang-undang. Nanti sekilas aku tunjukin. Jadi untuk SKB Kesehatan Umum, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan itu ingat-ingatnya gini aja. Nomor 36 tahunnya 2014. Dok, ini harus hafal ya. Iya, karena berapa kali ini P3K yang daerah mana itu keluar. Jadi 36 tahun 2014. Kemudian nomor 2, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan di bawah jenjang diploma 3. Nah, ini sebenarnya bisa di ini kok, bisa dinalar ya. Namanya adalah asisten tenaga kesehatan. Jadi ini untuk dok kalau kita yang dari medis sama yang keperawatan keluar juga. Iya, tetap ada paling nggak satu soal kayak gitu sih. Tapi yang sama kemarin antara medis dan ini ya dan nurse itu undang-undang sama kesehatan masyarakat juga sama. Jadi yang ini 36 tahun 2014. Oke, saya lanjutkan yang nomor 3. Nah, ini gampang kan? Bukti tertulis
udah pasti jawabannya yang STR ya. Kemudian STR itu untuk dapat menjalankan praktek setelah uji kompetensi berarti namanya sertifikat kompetensi. Jadi ini cuma selayang pandang aja. Selanjutnya, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota, nah, kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan. Nah, ini. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau namanya aja registrasi, jadi kuncinya di soalnya. Kalau dia bilangnya untuk registrasi, so jawabannya STR. Tapi kalau di sini disampaikan bahwa setelah lulus uji kompetensi, jawabannya yang C. Kemarin ada teman itu yang dia jawabnya STR mulu gitu. Jadi mungkin karena waktunya udah mepet, jadi oh iya tanda praktek gitu STR kayak gitu. Ada juga yang jawabannya surat tanda pengakuan, dia jawabnya yang SIP. Nah ini kuncinya kita harus ingat apa sih yang dimau soal tadi. Oh ternyata di terakhir-terakhir dia maunya uji kompetensi. Kalau uji kompetensi berarti sertifikat kompetensi nih. Tapi kalau registrasi ya berarti surat tanda registrasi. Jadi ini soal ini tuh buat pengalaman kita bahwa oh iya berarti kalau ini aku jawab kapan sih aku jawab SIP, kapan aku jawab STR, kapan aku jawab sertifikat kompetensi. Nah, yang nomor 5 ini kan dia untuk menjalankan praktek. Kalau kewenangan untuk menjalankan praktek baru SIP ya, bukan STR. Selanjutnya, berikut yang merupakan asas dari Undang-Undang Kesehatan. Kalau Undang-Undang Kesehatan di sini masuknya adalah yang akuntabilitas. Yang nomor 7, kualifikasi minimum untuk tenaga kesehatan yang bukan tenaga medis. Nah, untuk kualifikasi minimum, kita tahu ya, pasti adalah diploma 3. Jadi ini bisa dilogika. Kemudian untuk yang nomor 8, setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR. Nah, siapa yang ngeluarin STR? Jangan sampai keliru ya. STR yang ngeluarin adalah konsil masing-masing tenaga kesehatan. Nah, ini ada yang keliru tadi. Kalau SIP yang ngeluarkan kan memang dari surat izin praktek ya, dari dinas ya. Oke, kemudian kalau tahunnya pasti semuanya sama ya. Udah tahu 5 tahun, tapi alhamdulillah ini untuk yang tahun ini saya nggak tahu ya soalnya udah mulai berubah apa enggak karena STR kan sekarang sudah berlaku ini ya selamanya. Udah nggak dibatasi 5 tahun lagi. Setiap tenaga kesehatan memiliki hak sebagai berikut kecuali menolak keinginan penerima pelayanan yang tidak bertentangan. Karena kalau tidak bertentangan kan boleh. Kemudian yang 11 rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan. Jadi maksudnya ini rekam medis ya, rekam medis pasien, kemudian atau rahasia pasien itu boleh dibuka ketika ada kepentingan kesehatan, pembunuhan pemerintahan. Ini di sini ada kecuali. Kemarin kalau buru-buru itu ada yang langsung jawab, oh iya boleh dibuka kalau ada aparatur penegakan hukum nih, misal kita ada tuntutan seperti itu. Tapi di sini ada kecuali, jadi jawabannya yang E. Mungkin untuk undang-undang itu ya, jadi kenapa cuma soalnya 11? Karena yang paling banyak keluar ini, 36 tahun 2014. Kemudian banyak yang keliru antara STR, SIP, sama sertifikat kompetensi. Karena kurang bacanya karena, oh ini gampang banget gitu, langsung diisi. Padahal di sini harus ada kata-kata yang terakhirnya. Oke, saya lanjutkan ke tadi ada soal SDGs ya. Hmm, kemarin kayaknya masih ada soal SDGs ya. Coba saya ambil dulu. Jadi saya selayang pandang dulu untuk kesehatan umum ya. Undang-undang tenaga kesehatannya. Nanti materi ini saya kasih. Nah, jadi ini sebenarnya materinya kesehatan umum. Cuman karena aku nggak pengen bikin kalian mual di siang hari, jadi undang-undang itu tenaga kesehatan itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nah, di sini memuat semuanya. Jadi ini gambaran aja.
Mulai dari tenaga kesehatan itu apa, asisten tenaga kesehatan itu apa, di situ ada sertifikat kompetensi, ada STR, dan ada juga SIP. Oke, kemudian, sebentar. Nah, ini kan asas tadi. Jadi yang tadi itu soalnya kan ada pengecualiannya. Jadi kecualinya itu akuntabilitas ya. Kita lanjut dulu. Tenaga di bidang kesehatan. Nah, ini kualifikasi minimumnya adalah Diploma 3, kecuali tenaga medis ya. Kalau dokter kan memang S1 profesi seperti itu. Jadi dia kalau nggak profesi kita nggak bisa sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan untuk asisten tenaga kesehatan itu kualifikasi minimumnya adalah pendidikan menengah di bidang kesehatan. Di situ ada pasalnya juga. Oke, selanjutnya untuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Tadi kan ditanyain siapa yang membuat dari STR? Maka karena kita macam-macam ada dokter, ada nurse, ada dokter gigi, itu melalui konsil tenaga kesehatan masing-masing. Jadi ini lebih ke pasal-pasal sih, dok. Aku hafalin nggak ya? Dibaca aja. Dibaca paling nggak soal yang keluar nggak mungkin yang sampai pasal-pasal 4 ayat 2. Ini nggak segitunya. Kalau tahun ini segitunya berarti yang bikin soal yang kenemenan. Insya Allah enggak. Paling yang ditanyakan itu bukan nomor pasalnya, tetapi itu yang tadi, berapa tahun. Jadi dia membuat soalnya dari pasal tadi isiannya, bukan ditanyakan pasalnya. Kayak soal tadi, STR sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh konsil setelah apa, terus berapa tahun sekali. Teman-teman untuk undang-undang kesehatan ini hati-hati di kata-katanya soal ya, karena kadang kita jawab ternyata yang dimau apa, kita udah keliru jawab. Nah, kemudian karena tadi yang ditanyain adalah STR, kalau STR kan yang buat kan konsil, bagaimana dengan SIP? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, SIP ini yang membuat adalah pemerintah daerah ya, atas rekomendasi. Jadi kalau ditanyain, siapakah yang merekomendasi pembuatan SIP? Maka adalah jawabannya pejabat kesehatan yang berwenang. Jadi kalau dokter ketua ID, kalau nurse kan ada ketuanya juga ya. Jadi masing-masing tadi. Pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempatnya dia. Tetapi kalau pertanyaannya adalah yang memberikan, yang membuatkan, kita tahu SIP kita ya, yang tanda tangan itu kan dari pemerintah daerah, pejabat pemerintahan daerah. Jadi kita harus tahu mintanya rekomendasi ataukah yang mengeluarkan. Kalau rekomendasi adalah organisasi profesi ya atau pejabat kesehatan, di dalam pasal itu organisasi profesi itu disampaikan sebagai pejabat kesehatan. Tapi kalau yang ditanyakan yang mengeluarkan SIP itu pemerintah daerah. Mungkin perbedaannya di situ. Oke, kemudian ini pasal-pasal, jadi ini selayang pandangnya aja terkait tenaga kesehatan. Tadi kan ada pertanyaannya ya, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek itu haknya apa aja? Nah, di sini ada menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan. Sedangkan tadi kan dikatakan tidak bertentangan. Jadi jawabannya kenapa yang itu? Oke, ini ada hak dan kewajiban, boleh dibaca. Kemudian ini terkait rahasia dari rekam medis ya, rahasia penerima pelayanan kesehatan atau kita bilang pasien tadi. Di situ ada terkait kepentingan kesehatan. Nah, boleh dibuka untuk aparatur penegak hukum, kemudian untuk permintaan penerima pelayanan kesehatan sendiri, jadi pasiennya yang minta sendiri atau terkait undang-undang. Nah, tadi ada caption kecuali. Jadi kalau kecuali adalah saudara terdekat ya atau teman terdekat. Ada juga mungkin 2 tahun yang lalu ya, tanpa memiliki STR, kemudian dia sengaja menjalankan praktek, itu dendanya berapa? Itu dendanya 100 juta. Oke, ya.
Nah, itu materi yang terakhir. Jadi sayang pandangnya di situ soal-soalnya yang tadi sudah dikasihkan ya. Kita lanjut. Ada pertanyaankah dari teman-teman? Boleh di chat. Nanti saya jawab sekalian. Oh, suaranya bocor. Suaranya bocor. Perasaan di sini nggak ada orang ya. Oh, yang tadi baru gabung sepertinya ada yang belum di ini ya, belum di mute ya. Oke. Sudah saya mute all. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak Farah, mungkin ya Mbak Farah nih aktif banget. Semangat, semangat. Oke, untuk yang Abgar, insya Allah nanti ini ya kita kasih ini. Jadi teman-teman, untuk yang di sini yang nanti yang medis ada sendiri ya materi nanti sama saya terkait SKB. Itu sudah ada rangkumannya juga. Jadi kita belajar materinya dari soal udah nggak banget kalau kita belajar materi lagi. Jadi nanti soal-soalnya itu bawahnya ada materinya. Rasa grogi tulang-tulangan sarapenya. Mbak Vika, gimana? Iya, Mbak Vika mau ini kah? Mau nyampaikan sesuatu? Iya, karena kebuka nih. Oke, kalau nggak ada, oh ya udah. Ada yang mau ditanyain? Oh iya, SDGs ya. Nanti aku kasih kuncinya. Ya, SDGs tadi karena untuk jangkepin dan untuk mengingatkan kembali 2 minggu yang lalu terkait SDGs-nya. Coba mungkin saya buka dulu ya soal yang dikasihkan tadi ya. Hmm, nah. Teman-teman kalau mau WA aku langsung boleh, beberapa udah ada yang WA. Misalkan tanya apa, boleh langsung WA ya. Aku kasih nomornya di sini ya. Jadi boleh mau tanya apa aja, mau tanya materi. Kemarin ada yang tanya, dok, ini kira-kira aku nanti P3-nya kayaknya soalnya kalau untuk yang kesehatan gimana? Dok, ada soal posyandu nih. Aku minta materi posyandu, boleh. Udah ada beberapa yang share. Oh, nggak apa-apa Mbak Vika sambil kerja semangat. Kayak sih, it's okay, nggak apa-apa. Udah aku unmute lagi. Jadi teman-teman itu nomorku. Boleh kok. Kemarin kayaknya udah di-share juga. Ada yang japri saya juga nanya kemarin luar biasa sampai minta materi posyandu. Posyandu meja 1 ngapain, meja 2 ngapain, meja 3 ngapain. Boleh. Jadi teman-teman, dok kayaknya soalnya kok gini, kok jawabannya gini ya gitu. Boleh ditanyain lagi. Oke. Saya mau ngecek dulu soal Word yang dikasihkan kalian untuk SDGs-nya ya sebentar. Oke. Oke. Kayaknya cuman berapa soal ini ya? Cuman 4 soal ya. Nah, ini yang kemarin.
Saya buka dulu. Saya share screen aja ya soal ininya ya. Soal yang dalam tipe Word-nya ini. Udah di aku. Nah, ya, jadi yang nomor 1 tadi, aku share yang ini aja sebentar. Share yang jawaban aja biar kalian enak. Nah, jadi ini sekalian belajar. Kayaknya tadi yang masuk cuman 3 soal ya, karena ini yang always hampir tiap tahun keluar. Dalam konsep utama SDGs dikatakan bahwa SDGs hadir. Nah, ini yang kemarin PP itu ya. Aspek fundamental dari SDGs. Ada 4P ya, teman-teman. Jangan lupa jawabannya yang apa, karena ini Mas biasanya keluar. Jadi ini jawabannya yang prosperity. Jadi aspek fundamental untuk memastikan kehidupannya sejahtera. Nah, kalau sejahtera berarti jawabannya yang C. Oke. Kemudian nomor 2, SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi. Nah, dia masuk SDGs ke-1 adalah, ini inget-inget yang gambar kemarin ya. Kalau aku dulu itu aku potong, aku tempel. Jadi itu aku taruh dashboardnya mobil beneran. Jadi kayak kemarinnya waktu sharing season itu, jadi emang aku tempel di dashboardnya mobil. Jadi kalau udah lampu merah tuh aku lihat oh iya sih nomor 1 ini, nomor 2 ini kayak gitu. Karena nggak mungkin udah kita ngafalin yang bener-bener mempeng ya dengan kita ngelihat kayak gitu akhirnya hafal. Jadi ini SDGs, jangan lupa yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Cuman kalau yang ini gambarnya nggak enak ya. Kalau yang materi aku kasih kemarin kan sudah dalam gambar, gambar mangkok yang ada ininya itu kan lebih otak kita lebih bisa oh iya ini kesehatan air bersih, ini apa seperti itu. Jadi yang jawabannya adalah yang tanpa kemiskinan yang D. Kemudian suatu rencana aksi global yang dikenal juga dengan SDGs. Nah, hadir menjadi MDGs. Tapi yang ditanyakan tetap SDGs. Yang keenam adalah jawabannya air bersih dan sanitasi. Soalnya cuma 3 aja ya kayaknya yang keluar. Oke, jadi teman-teman ini nanti materinya aku kasih semua ya. Termasuk soal yang SDGs ini boleh dibuat belajar. Jadi nanti teman-teman biar belajarnya dari soal. Gitu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah mungkin cukup untuk hari ini. Nanti beberapa masukan yang minta Apgar, minta ini saya kondisikan insya Allah minggu depan ya. Untuk saya beri materinya. Dan untuk yang dokter nanti ada SKB dokter sendiri. Ini yang dokter berapa orang ya di sini ya? Nggak ada ya? Mbak Farah aja ya? Nanti aku kasih slide-nya aja kalau gitu. Oke, untuk teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh langsung chat WA saya. Mungkin sekian untuk materi SPM hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Untuk mewujudkannya, aku